Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana dari pertemuan sebelumnya, kita telah mengkisahkan dari sebagian dari kisah-kisah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita telah memasuki dari tahun 3 Hijriyah, yang lebih khususnya yaitu perang Uhud, yang dimana kaum muslimin dipukul mundur sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik di gunung Uhud disebabkan dipukul mundur ketika pasukan Khalid bin Walid itu menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bala tentaranya yang ada khususnya di pasukan para pemanah, yang dimana kaum muslimin mengira telah menang, sehingga sebagian dari pasukan pemanah telah turun mengambil rampasan perang, yang dimana kesempatan itu dilihat oleh Khalid bin Walid, lalu diseranglah dari belakang, yang mengakibatkan banyaknya para sahabat meninggal, sampai-sampai jumlah para sahabat meninggal pada saat itu kurang lebih sampai 70 orang. Yang dimana setelah Nabi naik ke gunung dikalahkan, akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihina oleh Abi Sufyan atas kekalahan itu, dilecehkan, sehingga ada perbincangan yang dimana sudah dikira Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, padahal tidak demikian. Disebabkan ada kejadian dahsyat pada saat itu. Ketika Nabi ingin diserang, maka para sahabat Nabi memohon pertolongan kepada mereka atas izin Allah, yang dimana para sahabat itu sekitar 7 orang yang mengelilingi melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana satu demi satu itu gugur di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana bahkan ada sahabat yang ahli dalam berpedang, yang dimana dia melindungi Nabi, senantiasa ingin maju di hadapan Nabi, akan tetapi Nabi tahan, kemudian diberikan sahabat yang lain, yang dimana sahabat tersebut waktu meninggal dunia, saking bagaimana dia maju di pasukan musuh, tidak dikenal mayatnya kecuali ada tanda pada jarinya. Bagaimana tercincangnya dia dalam melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai tidak ada yang mengenal kecuali saudaranya yang diketahui dari ada tanda pada jari jemarinya. Ini dahsyat bagaimana dia melindungi Nabi ketika Nabi diserang ingin dibunuh, akan tetapi para sahabat menghalaunya. Di sini kita mengambil pelajaran bagaimana kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para sahabatnya, yang dimana para sahabatnya rela mati, rela mempertaruhkan seluruh apa yang ada padanya demi membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang secara singkat kemudian kekalahan berada di kalangan kaum muslimin, dan pasukan kafir Quraisy itu telah meninggalkan gunung Uhud, sehingga sekitar 8 mil dari gunung Uhud mundur ke belakang menuju Mekah, itu para orang-orang Quraisy saling mencelah akan ketidakberaniannya dalam maju di pasukan musuh kaum muslimin, sehingga mereka sepakat lagi ingin menyerang kota Madinah, yang dimana pada saat itu telah ada kesepakatan dari Abi Sufyan untuk menyerang kota Madinah, ingin menghabiskan kota Madinah. Akan tetapi wahyu telah turun, dikabarkan oleh malaikat Jibril oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung mengumpulkan lagi kembali. Jadi yang belum berperang, yang ada di kota Madinah, akhirnya semua ikut, baik dari kalangan anak muda maupun orang tua, bahkan dari kalangan yang ikut perang Uhud. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada yang ikut kecuali yang ikut di perang Uhud, yang dimana kaum munafikin yang kemarin waktu ingin berperang bersama Nabi 300 pasukan itu ingin ikut, akan tetapi Nabi menolaknya. Akhirnya pasukan kaum Madinah
berkumpul kembali sebelum pasukan kafir Quraisy Abi Sufyan menyerang kota Madinah. Nabi duluan menyerangnya. Akan tetapi mereka agak gentar sehingga sebagian dari mereka balik kembali ke kota Mekah, sehingga tidak terjadi peperangan. Akhirnya ketika pada saat itu dilihatlah dari sebagian kabilah dari orang-orang Yahudi, khususnya Bani Nazir, yang dimana disangka pada saat itu kekuatan kaum muslimin lemah, dan dia dari kalangan Yahudi, yang dimana kita ketahui bahwa kaum Yahudi itu senantiasa ingin mengambil lahan-lahan, ingin merampas lahan-lahan, sebagaimana yang kita lihat di Palestina hingga hari ini. Itu sudah karakter kaum Yahudi yang senantiasa menindas dan mengambil lahan-lahan yang dia bisa ambil. Sehingga di sini terjadi peperangan di tahun 4 Hijriah. Inilah yang kita memasuki sambungan dari kisah sebelumnya, yaitu pada saat tahun 4 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat berperang dengan Bani Nadir. Bani Nadir adalah pasukan dari kalangan Yahudi yang mengira kekuatan kaum muslimin sudah melemah, akhirnya diserang untuk ingin menguasai kota Madinah. Akan tetapi mereka terkalahkan, sehingga sebagian dari orang-orang Yahudi yang ada di dalam kota Mekah, ketika di penghujung akhir 4 Hijriah terjadilah gesekan yang sangat dahsyat, sehingga banyak dari kabilah yang ada di kota Madinah itu akhirnya terkecoh juga ingin memerangi Nabi, sehingga terjadilah pengkhianatan, terjadinya kerjasama semua kabilah-kabilah di orang Yahudi dengan kafir Quraisy untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadilah namanya perang Ahzab, atau dikenal juga biasa ini perang, sebagian riwayat mengatakan perang Ahzab, sebagian riwayat bahwasanya ini perang Nazir, perang Bani Nazir, yaitu kabilah Yahudi yang sangat besar. Ini yang disebutkan dari beberapa riwayat-riwayat. Dari sinilah juga asal kenapa orang-orang Yahudi dikeluarkan dari kota Madinah. Terjadi peperangan sehingga dia dikeluarkan setelah terjadi adanya kerjasama, adanya pengkhianatan dari kalangan orang Yahudi, yaitu kerjasama dengan kafir Quraisy Mekah untuk mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk merampas kota Madinah, yang insyaallah taala karena waktu yang membatasi kita akan lanjutkan bagaimana perang Ahzab itu, atau disebut juga perang Khandaq, yaitu Nabi menggali antara ujung kota Madinah dengan ujung yang lainnya sampai perbatasan gunung. Nabi menggali dari saran, yaitu Salman Al-Farisi. Ini insyaallah akan kita lanjutkan kisahnya di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.